tempat yang tepat untuk berbagi. Aku dhewe ya, aku dhewe ya. Gak sampai hati gitu. Kan normal. Iya, normal. Ya iyalah. Keadaan normal, tapi Keadaan normal. beberapa orang sing keadaannya gak normal dalam artian dia punya trauma berat sampai orang tua nih. Iya. Kemudian dia apa no. Terus Gak akhirnya nyepui. angen-angen tenan apa aku gede sampean tuwek ngono kan ya. Repot maneh. Kamu gak iso lapa-lapa tak gua. Tapi kan nyatanya ono sampai sing baca orang tua nih dan lain-lain. Iya, Iya itu sih. kasus seperti itu kan marak yo. Iya, marah Beberapa banget. kemarin itu. Dan akhirnya kan, dan itu pun pernah dibahas kok di beberapa kitab. Aku tahu waktu ngaji gue yang ngono. Salah satunya ketika seorang anak anjir wis ndelok foto kan mbek wong tuane. Terus kate deret nang neraka. Terus anak ngomong, "Lho, Gusti, mboten nangsal tak konten niku." Kula mboten diajari. Lah wis nang donya dikaipu anake nang akhirat wae mlebu surga deret anak nang neraka. Nah, makanya tadi kan kalau dalam masalah nafkah ke anak itu memang kalau dalam orang tua kan nggak ada penambahan pendidikan itu, Pak. Oke. Nah, kalau anak tadi pendidikan itu dia tetap wajib dapat nafkah. Kenapa? Karena pendidikan itu juga pokok buat anak. Ya, makanya redaksi ini kan awaladin solihin. Iya. Ya dong ulah. Iya. Kan soleh lah untuk menjadi soleh kan butuh Proses. butuh ilmu. butuh ilmu dan apa namanya biar dia bisa lebih membedakan mana yang terbaik. Iya. Contoh iku mang sing anak sing gua bapakne ya nun sewu secara ilmu dia ya apa kan salah. Iya. Secara norma juga Norma nggak juga pas. salah, nggak pas. Kok sampai mentolot KBKB? Lah apakah ada miss di dalam pendidikannya? Apakah ada miss di dalam pola pendidikan di rumah? Soalnya aku juga sering ketemu orang sing nganggap udah mendidik anaknya. Iya. Ketika udah naruh anaknya di sekolahan. Di pasrahno bongkoan. Pasar bongkoan, tapi nek ono apa-apa protes dhisik ya. Bawon terus anak kula kok dhewe tenaken lho. Nanti ae bos, iki sakjane iki hake dhewe gak nangkin tapi nang omah mbok urui. Iya. Sekolah atau lembaga pendidikan itu hanya support. Support Kalau pembentukan system. karakter utama itu Di rumah. keluarga. Tetap orang tua. Ya, itu tadi loh. Karena apa ya? Nafkah kemarin kan dalam nafkah istri kan ilmu itu juga wajib. Ya kan? Ya. Nah, sekarang kalau dalam anak itu juga berlaku. Ya wajib. Wajib. Jadi bagaimana anak, makanya dalam fikih kan sampai ada keterangan yang menyatakan ketika anak sampean ini 7 tahun perintah sholat. Nah, saya. Iki kayak nek dipotong, kayak nomor aja jelas. Oh iya. Oh gitu ya. Kalau dalam Sulamut Taufik, Nah, jelas ya. ya. Nah, kitab Sulamut Taufik itu dijelaskan seperti ini. Bagi orang tua ketika anaknya berusia 7 tahun, perintahkan untuk sholat. Ya. Dan juga biasakan untuk berbuat hal-hal yang baik. Soalnya apa? Nanti ketika dia sudah balik, dia sudah menjadi terbiasa dengan kebaikan dan juga kewajiban-kewajiban yang dilakukan. Nah, umur 9, kok si anak meninggalkan kewajiban, pukul. Sing gak ngelarani. Iya, pukulannya catatan Gak disawam bilang cetas. gak ngawin jalin, Pak. Iku wong biyen, Pak. Lah biyen gak jalin kelompen. Biyen niku Kolang no. sak nemune, Pak, nek aku. Pengkolang ya wis lah. Gak budal TP ku ngono, ke dalan ngarepe omah, disawang wong lewat tonggo-tonggo izin dhewe. Keras kowe. Nah, itu catatannya gitu. Jadi si anak ini ketika usia 9 tahun meninggalkan kewajiban, nggak sholat. Itu si orang tua dalam rangka mendidik, itu boleh memukul sekira pemukulan ini tidak ada unsur menyakiti. Nah, ini ketika nanti usia 9 kan menjelang balik toh. Menjelang balik. Secara normal ya. Secara normal. Umumnya. Ya, umumnya. Kalau 9 ini umumnya baik laki-laki atau perempuan kan. Lah, ketika nanti dia sudah balik, si bapak yo kayak sampean omongno mau, si orang tua, bapak atau ibu ini nggak ada wewenang untuk campur tangan dalam peribadannya. Dia sudah dianggap finish kan dalam mendidik. Lah, berarti ketika ada apa-apa ketika anak sudah balik, ya
ngoco dhisik. Meni sore. Pendidikan orang tua kepada anak apakah sudah selesai atau belum? Kan ngoten. Sering kali ku saling ini loh, sing tak temoni. Ketika seorang anak udah disekolahkan Ya. dan dia pulang ke rumah, Mm. itu dianggap pulang itu adalah saatnya berlibur. Karena dia udah capek di sekolahan katanya. Iya. Karena pemahamanku sebenarnya gini, fokus pendidikan utama itu ketika seorang anak sudah pulang. Apakah dia udah menyerap keilmuannya tadi? Yo sinaune ku wayahe nang omah. Kaya nang omah. Sing dibimbing langsung ambek wong tuane. Aplikasi dari materi-materi yang disampaikan di sekolah Iya. itu harusnya ada di keluarga. Iya. Jadi tugasnya sekolah adalah memberikan teori-teori dan pembiasaan-pembiasaan tertentu. Iya. Nah, di terapannya rumah inilah. Iya. Iya. Yang banyak kan malah nek anake mulih yes di Karep mulane. wis karep mulana wis. Betulin bapak. Padahal kan ya saiki jam sekolah paling suwe lho pirang jam, Pak. Iya. Kan banyakan anak bertemu dengan keluarga daripada ketemu dengan guru kan. Harusnya gitu. Harusnya gitu. Harusnya gitu. Tapi ternyatanya sekarang anak sekolah akeh wong tua sing gak gelem repot. Di sekolah mulai 4:30 sampai 4:30. Heeh. Arek cilik-cilik loh. Yang full day, ada yang sampai jam 4. Tutuk omah dikon les. Tutuk omah kon. Toto omah dikon les, marno energi entek kapan nek wong tua ndidike. Wayahe preyan dijak healing. Sing arek ku pegel maneh gak ngerti. Pegel karo healing. Sing healing wong tuwa, anak-anak dikongkon surak hore. Nah, itu. Gorong lek ketemu koncone wong tuane dipamerno koyo sirkus. Ayo udah bisa apa? Ya. Nanti dibeliin es krim kalau bisa. Ya mungkin Sirkus. ya iku ada yang miss mungkin ya. Nek menurutku ada miss itu ketika kalau menurut sampean tadi kan ada yang menerjemahkan pendidikan itu mesti sekolah kan ngono ya. Iya. Sebenarnya kan yo nggak harus. Ya. Terbukti kalau dalam tadi loh Pak mengenai pengenalan kewajiban. Ini kan ya sekolah kan hanya memberikan teori. Heeh. Sholat itu begini loh, hukumnya begini. Lah, Kaifiahnya sholat secara fikih kayak gini. Kaifiahnya tuh harus seperti ini. Iya. Lah, aplikasinya yang kuat harusnya di rumah. iya Pak. Iya. Ya saiki sholat ya loh, cara full day ya. Mm-mm. Musim mulai jam 4 tadi. Paling mentok kan sholat dengan gurunya zuhur dan asar. Iya. Yang 3 kan tetap dengan orang tua. Iya. Nah, ini ketika orang tua nggak ngontrol yang 3 ya percuma toh loro yang diwajari. Nah, Kan makanya iku tolong buat orang tua jangan pernah mengabaikan pendidikan anakmu gitu. yang harusnya kamu berikan. Baik kesehatan mental Pak. Kadang itu ono anak tertekan gara-gara sekolah itu ada loh. Banyak. Banyak. Saya ada ya seorang anak kelas kalau nggak salah kelas 4 atau 5 SD. Ya. Itu dia trauma dengan sekolah. Oke. Kelas 4 5 SD, Pak. Jadi Iya. dia itu pulang bicara kepada orang tuanya, "Pak, aku mau sekolah." Alasannya yo aku nggak membicarakan bagaimana enggak Ya. ya. Tapi ini sebagai introspeksi kita lah. Jadi dia itu ditanya, "Loh, kenapa kamu nggak mau sekolah?" Ya. Gurunya nggak fair. Nggak fair gimana? Nggak fair masa anak-anak disuruh diam di kelas, gurunya malah ngobrol sendiri di luar kelas. Ini nggak fair. Kemudian kalau di sekolahan, saya itu disuruh-suruh guru untuk ikut ujian, ikut gini, sementara dia sendiri itu bingung mengaplikasikannya. Lah akhirnya dia tuh kecewa dengan sekolah karena banyaknya tugas yang diberikan oleh sekolahan. Ini sebagai introspeksi ya, 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 bukan ya, menjelek-jelekkan. Kemudian dia itu merasa tertekan, akhirnya dia agak trauma dengan sekolah. Kelas 4 atau enggak kelas 5 SD itu dia memutuskan dengan sendirinya, kula mboten sekolah, Pak. Ya berarti dasarnya dungdeng pisan. Maksudnya kritis itu anaknya. Tapi kritis. iya anaknya iya itu. dan berarti pendidikan di rumahnya ya beres. Beres. Heeh. Makanya kayak ngono. Dan aku bayangin ketika aku nanti punya anak ya. Maka dia tak ngomong, "Le, kamu gak pin dolen ah?" Apa? Ya dolenmu iku jam 7 sampai jam 4. Engko ketemu abamu. Ini Ketemu memesmu baru sekolah itu gitu. sekolah. Dibalik mindsetnya ya. Iya. Jadi mereka kepingin dia sudah sekolah lah timbang rumput. Aku jadi kerja, ya kan? Dan buat aku sendiri seringkali
apa ya banyak istilah ojo ngene gurung wayahe kebrangas. Padahal buat aku komunikasi dengan anak serumit apapun bahasanya sampaikan dulu. Iya. Enggak urusan ngerti gak ngerti urusan guri. Ngomongnya setegas mungkin. Makanya urusan dagang, urusan apa golek duit, ya aku bayangno aku kan ngajari anakku kok mari-mari TK mlebu MI ngono iku. Ya tak ajari. Karena nantinya ketika dia sudah mulai balik, Ya. karepku ya wis, kamu isokmu kepengin apa? Ya. Ae. Golek duit. Lah engko tak subsidi, Heeh. tapi usahano. Kamu tetap nyari uang sendiri. Tapi dalam rangka mendidik ya. Mendidik. Oh, ojo sampai dieksploitasi loh, Pak. Enggak mendidik apa? Terus Lah iya kan dalam rangka mendidik toh. enggak, karena aku juga orang sing sangat apa ya ketika seseorang sangat di petak-petakan umurnya Iya. untuk mendapatkan pendidikan tentang how to manage finance. Ya. Itu masalah akhirnya mindsetnya cuman konsumsi ngentekno duit Duit. akhirnya jadi robot. Pak, duit. Sing di mana sebenarnya dengan kamu seneng apa sih? Oh, lato-lato saiki. Oke. Kamu seneng lato-lato, kamu pinter ditukokno. Oke, tak tukokno akeh, tapi syaratnya situ. Paling enggak misalnya tukokno 10. Songo iki dolan nang kancamu. Kan di situ juga kan gak ono pelajaran ekonomi. Iya, tapi aplikasi teorinya itu belum dapat anak-anak. Dan wayahe arek iku umur ketika dia wis mulai iso tuku nang jobo, Umayis. mumayis. Sama dagang. Heeh, ya dia sudah bisa untuk menjual juga. Oh ya, Karena proses jual beli dia tahu. dia Iya. tahu. Dan membedakan jual beli yang bener dan jual beli yang nggak bener. Iya. Iya kan? Iya, ngapusi wong, enggak. Dan kadang-kadang gini, ada beberapa pedagang. Menurut saya ini nggak semuanya, tapi ada beberapa pedagang yang nakal, oknum, yang mengeksploitasi anak sebagai ini apa namanya? Kadang yang dibeli itu 4.000. Ya. Barang ini harganya 4.000, dia bawa uang 5.000. Wes dek yo, gak usah sesuai kiai yo. Nah itu kan nggak bener itu. Ya. Secara ilmu dagang kan nggak bener. Kalau anak mumayis dia akan ngomong ini nggak bener. Nah Di susukku, Pak. di susukku Pak. Kok aku gak pengen itu kok mau pekso tuku. Iya. Itu adalah contoh gimana orang tua mendidik anaknya dengan tepat. Karena masalah itu kan gak dijelaskan dalam sekolah. Tidak. Iya. Ono ta mata pelajaran tuku nang gone dagangane waklik-waklik nang ngarep sekolahan. Oh no. Ada. Yang ada mungkin teori jual beli, ada akad dan tak tumbas yo. Kadang-kadang kan miss juga sih. Ketika jual beli itu harusnya ada akad toh. Iya. Persetujuan masing-masing. Iya. Tapi ketika ngomong Joko gak ada yang ngomong, itu kira-kira sah nggak secara teori? Itu nggak dibahas juga. Iya. Padahal itu kasus. Di kasus. Iya. Iya, kasus banget. Kuatirnya kan ketika terbiasa ngono, kemudian akhirnya timbul alah ngene tok njupuk pakai ninggal duit. Semisal ada pedagang semisal di luar negeri kan ada tau pedagang sing duit ndeleh sesuai dengan nominal, kemudian ngambil barang, engko lang ndeleh duit 1.000 njupuke sing 5.000-an kan ya. Eling deh. Zaman biyen tuku ote-ote 5 sing regane 1.500-an. Duwe 3.000, Pak. Iya. Tapi wis tak sahur, Pak. Oh iya. Nek aku bola. Itu kenakalan masa lalu ta gitu. Lah saiki jeneng nakal kebacok. Oh, wis leren lah jelas. Referensi ini wis akeh kok jeneng nakal. Makanya disaur iku, Mang. Lah iya, tapi anjene referensi akeh iku tambah membuka celah untuk ngerti celah hukum. Iya. Sebenarnya motivasi saya belajar kan ngono ya, Pak. Jadi semakin kita banyak mengetahui, semakin banyak cara untuk mencapai sesuatu yang legal. Iya. Siapa sih sok ngakali hukum ahli hukum? Iya. Karena tahu celahnya. Ngerti. Kok menjadi tersangka saya? Tapi menarik sih. Banyak hal-hal yang kita bahas malam ini itu hukum dasarnya kayak gimana dan aplikasi di masyarakat bagaimana. Kalau misalnya Sobat Ngopi ada yang banyak pertanyaan tentang ini kasus kayak gini, menurut hukum Islam bagaimana? Termasuk fikihnya. Ya. Kalau hukum Islam kayaknya kok
terlalu luas ya. Terlalu luas. Terlalu luas. Fikihnya bagaimana? Fikihnya aja. Fikihnya bagaimana? Nanti kita coba bahas. Ya. Oke. Termasuk yang utama hal-hal yang menyangkut rumah tangga. Oh iya. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang kita khususkan shoot untuk jawab pertanyaan-pertanyaan sing versi fikih. Iya. Betul. Nah, itu kan kalau yang di konten yang dulu Ya. yang ngaji yang ke ilmu kerumah tanggaan itu kan ada pertanyaan-pertanyaan kita kumpulkan, Ya. kita jawab di satu konten khusus. Kompilasi jawab soal. Iya. Betul, itu menarik. Kompilasi tetelane netizen. Sing nong metel-netel iku. Walaupun komen di YouTube jarang ya, Ya. tapi di TikTok banyak. Jadi itu kita bisa bahas nanti. Oke. Ini apa namanya? Kalau ini kita ingatin juga untuk Senin depan. Nggih. Ini tayang, Deng. Apa? Setiap hari Senin kita akan live di YouTube dan TikTok. Oke. Live pertama di YouTube, di TikTok bersama dengan YouTube. Heeh. Dan setelah beberapa menit kemudian TikTok kita selesaikan, kita pindah ke YouTube karena Iya. biar lebih fresh. Iya. Bahasanya. Gak fresh sih. Cangkemnya keju. Iya, luwih barbar. Jadi rencana kita tetap di TikTok kita akan Live, ngumpulkan dulu. ngumpulkan audien, kita ngumpul kita bridge. audiens, terus kita ngumpulkan pertanyaan yang akan kita jawab di live YouTube. Hanya sebagai bridging. Yo. Gol exposure nang TikTok. Follower lu akeh. Iya, follower kita sampai 22.000. Ya alhamdulillah banyak yang sinau kan. Yeah. Terutama yang menghujat, termasuk itu mempertanyakan banyak pertanyaan, termasuk yang tadi kita jawab tuh di awal. Yo. Yang nanyakan itu sinau nang dhisik kok ngomong ngawur. Bukan ngawur. Kadang-kadang kan buat aku pribadi yo. Kadang-kadang orang goblok terus mari ngono kotok. Kan ngono gue. Iya. Dia menganggap pendapatnya yang paling benar. Bisa jadi, tapi bisa jadi juga karena dia itu pinter. Iya. Akhirnya Ada punya referensi yang pandangan beda. banyak. Punya referensi yang beda. Duh, lek referensi soalnya gini, buat aku wong sing bener-bener ngalim, referensinya akeh. Literasinya akeh gak mungkin nyalano wong karena dia ngerti. Iya. Oh iya omongan iku referensinya nang kene sih. Iya, iya. Dia kotok, referensinya beda bisa. Itu masalah. Makanya. Pol. Berarti ya. harus diperluas referensinya. Iya. Makanya kita sendiri di sini itu nggak akan ngejat siapapun. Iya. Tapi ini kita akan ngomongin hukum fikih yang tentang rumah tangga, permasalahan rumah tangga yang kita bahas di sini. Iya. Oke. Termasuk yang utama adalah kewajiban antara suami dan istri dalam fikih. Iya, kayak gimana? Nah, kalau suami istri dalam hubungannya kita bahas di konten Konten yang lain. Nah, oke. Malam ini kita finish dulu ya. Oke. Oke. Siap. Saya Bang Najib dan Saya Bahri. Zaza. pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obrolan asik di warung kopi, tak pandang pangkat atau profesi. Obrolan asik menginspirasi, tempat yang tepat untuk berbagi.